Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Semangat? Alhamdulillah. Hari ini ada yang kelihatan ngantuk begitu. Tunjuk tangan aja. Kopi. Iya. Semangat ini ketua. Perbekalan ini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Indonesia Kecamatan Cilincing Bapak Haji Suhendi, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Pembina Pelindung, saya hormati para seluruh ketua bidang beserta jajaran, dan juga yang saya banggakan ketua IMA beserta jajaran. Hadirin yang saya banggakan, mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dapat ridho dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah masjid, bicara kemakmuran masjid, dari dulu barangkali kita telah mendengar kata-kata itu di telinga kita sudah terdengung, ya terngiang-ngiang, tapi ya memang kelihatan ini Pak Haji Suhendi ya mendengar si DKM dari dulu ya kedengarannya sudah lama. Tapi setelah saya masuk dirasakannya, wah ternyata sulit juga. Saya katakan gini, sulitnya apa? Masih istilahnya gampangan saya mimpin jadi lurah kecamatan maupun TKK Sudin coba saya. Kenapa? Yang saya perintah saya ajak ngomong itu anak buah dan punya gaji, punya tim. Ayo gak mau kerja saya jewer. Nah, jika saya lepas ke 10.000. Nah, kalau ini kan susah, itu kira-kira. Nah, hal ini makanya dengan acara semacam program rapat kerja tahunan ini dan bisa dihadiri oleh teman-teman kita yang merupakan lengkap di sini, mohon maaf juga termasuk para ketua RT. Ya saya lupa sebut tadi. Kenapa? Perannya luar biasa Pak RT. Ya, nah, jadi ternyata ya hasil rakor tahun 2020 yang lalu, 2021 maaf, ya di Cipayung di puncak ya. Nah, kita telah membuktikan bukan hanya kita bicara visi misi saja, bahkan implementasinya dan bukti nyata kita sudah laksanakan walaupun susah. Kemudian bahwa kegiatan ini di tahun 2022 ini harapan tujuan DKM ini dihadiri oleh para teman-teman kita, dan inilah barangkali boleh dikatakan yang saya anggap ini ya orang punya kepedulian, punya pemahaman, punya pengertian, punya visi dan misi yang sama untuk mewujudkan bagaimana kiprahnya DKM ke depan supaya bisa bergerak secara dinamis. Nah, oleh karena itu saya apresiasi dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa hadir, bisa menyebarkan diri, termasuk Haji Pak Suhendi yang konon beritanya 3 hari 4 hari yang lalu, wah sulit katanya berkelihatannya karena banyak kegiatan. Ternyata ya enggak bisa mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir di tempat kita. Amin. Mudah-mudahan kita menambah keberkahan ya, menambah keberkahan. Lebih-lebih informasi yang positif tadi telah didengungkan tentang bagaimana kesejahteraan Dewan Kemakmuran Masjid. Salah satunya melalui botila, tambah lagi bantuan guru ngaji, ya enggak, program umroh harusnya 1 nambah lagi jadi 2 misalnya, syukur bisa 3 gitu kira-kira. Nah, artinya apa? Kepedulian terhadap masjid itu semakin tinggi. Berbicara program, tentunya saya dengan Pak RW, termasuk saya juga terima kasih dengan salam hormatnya kepada kita, ya Ustadz Dr. Haji Mulawarman telah menyampaikan perhatian, apresiasi dan dukungannya kepada kita. Ya, kalau dia tidak sangat sibuk barangkali dia bisa hadir kayak tahun yang lalu. Gitu. Kenapa? Di dalam acara semacam ini terus terang saja, ya
Saya bercanda tadi di mobil sama Arifin. Mestinya kita ini harus menghadirkan seorang narasumber, seorang motivator yang bisa mengangkat, bisa mendorong, bisa memancing, bagaimana bisa menimbulkan semangatnya jamaah, semangatnya pengurus DKM, semangat remaja. Apa perlu kita panggil siapa tuh yang harganya udah bukan di blacklist, apa namanya itu? Mario Teguh. Yang di TV siapa itu? Maria Teguh. Maria Teguh. Contoh, kenal siapa yang gak kenal Maria Teguh? Yang hari Ginanjar. Bagaimana memberikan semangat, ya enggak? Bisa membangunkan orang sedang tidur nyenyak, ya kan? Nah, kemudian kita langsung begitu melek, nggak bangun lagi, nggak berdiri kemar-kemar lagi, langsung jalan cepat, bahkan bisa lari. Nah, kalau kita menghadirkan orang semacam itu, kuatnya kita, ampasnya, amplopnya mampu nggak, gitu ya. Maaf, sekelas saya aja kalau saya dipanggil narasumber, ya kan, dari Sudin kecamatan, waktu saya di kecamatan, sekali ngomong doang itu 1 jam itu 1.700.000. 1.700.000 potong pajak. Kira-kira sebelum 600 lah, sekitar 600 kira-kira. Apalagi kelasnya Maria Teguh. Nah, jadi kenapa kita menghadirkan orang itu? Dia nantinya bisa memberikan semangat, ya, bisa mengayun-ayun kita, bisa memelekkan kita, bisa membuat kita jadi semangat, gitu. Semangat untuk membangun kemakmuran masjid. Kalau ini, saya pikir dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, ya enggak, dan pertanggungjawaban, kayaknya orangnya itu terus. Nah, tapi betapa itulah tantangan, suka dukanya jadi pemimpin. Maka saya katakan, saya bercanda, pengurus DKM kepanjangan kita ini. Kenapa kita tentukan dulu 5 tahun? Karena saya baca selama ini kemarin itu cukup 3 tahun aja masa baktinya. Ini benar juga tuh, kita bikin 3 tahun ini mah, ya kan? Kenapa kita tahu kalau sampai 5 tahun tuh ketua IRMA ketua nanti orang mau nikah gara-gara mikirin kan kira-kira. Jadi kelamaan gitu kira-kira. Makanya kalau dapat 3 tahun artinya apa? Lebih singkat. Mudah-mudahan aja. Jadi juga ada penggantinya. Kalau dia nikah ada penggantinya. Makanya yang lain kita hadirkan ke sini untuk sebagai penerus, bahkan sebagai penerus di DKM. Nah, kita ini yang akan datang. Program tahunan kita ini, ya, di samping terus saja memikirkan bahwa konsep kita ini adalah yang saya katakan di sini. Pertama, ya, saya nggak sempat ngetik ini, karena waktunya apa? Udah nggak ada waktu. Mau bikin PowerPoint aja paparan juga nggak ada waktu, ya nggak. Nah, di situ kekurangan lagi, kelemahan. Bukti kita mengasih kekurangan seorang tenaga, ya, tenaga administrasi, di kesekretariatan, tambah-tambah kita belum punya sekretariat lagi, kan gitu. Nah, komputer belum punya, boro-boro misalnya printer dan lain sebagainya, tenaga juga belum ada. Sehingga apa? Kalau kita mau ngetik sesuatu, kepentingan sesuatu apa? Harus tertunda, harus bayar di jasa percetakan, misalnya fotokopi, kan itu kira-kira. Karena fotokopi jam 9 udah tutup, akhirnya nggak ketik ini tulisan, itu kira-kira. Jadi tujuan raker kita tahun ini, pertama, di samping memang menindaklanjuti kembali raker tahun 2021, adalah meningkatkan semangat kebersamaan. Ini semangat kita ada kata-kata kebersamaan ya. Untuk membuat perencanaan pembangunan kegiatan DKM baik secara fisik maupun non fisik. Sebab itu tujuan kita ini aja kemarin mau ngapain? Hanya memikirkan pertama dengan cara kebersamaan, menyatukan visi dan misi untuk mewujudkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di kampung kita. Di kampung kita. Jadi apa? Fisik pembangunan, jelas kalau bicara fisik pembangunan macam-macam, dari mulai gedung, sekretariat dan lain sebagainya. Non fisik juga penting, kaitan dengan masalah urusan dalam masjid. Ya, karena tadi sudah disinggung sama Pak Haji Sandi tentang peran masjid. Ya, bukan hanya kegiatan ini aja. Peran masjid itu non fisik sifatnya
kaitannya apa? Masjid itu merupakan sarana ibadah juga, tempatnya bersolat, bersembahyang, nah, kenapa rumah Allah, tapi juga tempatnya bermuzakarah, tempatnya belajar, tempat juga menghadirkan kegiatan ya pembinaan sosial kemasyarakatan. Itu masjid, bukan hanya istilahnya sembahyang doang. Yang kedua, mewujudkan dan melahirkan pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang cemerlang untuk dilaksanakan. Jadi dari sini kita harapkan ya adanya konsep yang cemerlang, ide-ide yang bagus yang nanti kita sepakati ya, kita putuskan bahwa ini ada sebagai apa? Pelaksanaan nantinya di wilayah ataupun di wilayah kerja Masjid Al-Khairiyah. Yang ketiga, membuktikan manajemen DKM dengan bersifat yang dinamis, tidak statis. Kenapa? Wah, katanya orang kok dari dulu masjid begitu-begitu aja, gitu kira-kira. Nah, kita ini makanya masjid ini kalau gak ibarat kata begitu-begitu aja dari dulu, paling aja masjid kerjanya juga udah tahun sekali, paling biasa mau masjid mengadakan maulid, itu juga yang datang ya enggak. Nah, mau enggak bisa dihitung sama jari. Mi'raj juga begitu juga, itu kira-kira. Nah, di sini nanti akan kita bicarakan siapa punya tanggung jawab bidang apa itu nanti kira-kira gitu. Nah, kaitan dengan masalah yang keempat, menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap DKM semakin tinggi. Jadi kalau kita tidak buktikan untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat yang selama ini tiap bulan kita terima 18, mungkin 20 juta bahkan lebih, tahun ini minggu ini bulan ini sekitar 18 juta berapa itu celengan kita terima, 18 juta sekian ya enggak. Tapi rata-rata mapan beberapa bulan 18 juta dan konsep kita rencana cukup 15 juta, ternyata melebihi target. Rutin itu Pak Jiswadi udah jalan 1 tahun ya, katakan 1 tahun lebih ya. Belum. Hah? Belum. Celengan baru mulai bulan Maret. Oh Maret, belum kita Maret ya? Oh ya, sorry. Jadi kita mau Maret nanti 1 tahun. Jadi dengan melalui celengan itu, dengan kelompok masjid, sementara ternyata kita buktikan bahwa kerja tahun lalu kita bisa buktikan ya hasilnya apa? Income kita setelah mengadakan pembangunan, maksudnya apa? Kas pembangunan masjid kita sudah mempunyai nilai apa? 204.173.000 rupiah. Subhanallah. 204.173, kira-kira begitu ya gimana? Nah, lebih mungkin ujungnya mungkin ada keliru saya. Kalau nggak salah laporannya dengar kemarin saya ngomong di masjid gitu. 204.173 begitu. Nah, artinya apa? Bukti itu baru urusan celengan. Kita buktikan ya hasil DKM kita ini. Nah, itu hasil rakyat kita. Ya, tentunya hal ini tidak terlepas ya adanya 3 faktor. Pertama, otoritas, yang kedua, trust, dan yang ketiga ada loyalitas. Nah, ini udah bicara manajemen. Dalam hal menyangkut tentang otoritas, kita dipercaya nih ya kepada jamaah, orang-orang yang dipercayakan nih, pada pusat oleh ulama, bahkan artinya apa? Kita nih pengurus DKM yang dipercayakan untuk mengurus masjid. Nah, tentunya bicara otoritas, kita juga semuanya pakai aturan-aturan dasar hukum yang betul-betul bisa membawahi kebijakan kita, itu otoritas. Nah, kemudian trust, kepercayaan. Kepercayaan ini, mohon maaf, kita buktikan. Contoh misalnya manajemen keuangan, tidak bisa sembarang kita pakai uang. Oh, ini uang 200 juta, ya enggak? Enak aja misalnya bendahara. Dululah gue pinjemin dulu, ini kira-kira, diam-diam orang gak diperiksa ini, ya enggak? Nggak diperiksa ini, tahunya yang penting apa yang perlu itu ada, kan kita kira-kira. Saya kan nggak punya sifat begitu. Artinya apa? Kita diberikan kepercayaan. Jika perlu ke depan kita ada manajemen kita rapi, punya sekretariat, bendahara didukung oleh
koordinator apa bidang keuangan. Ya, minimal pada saat pemeriksaan kita jika perlu kalau punya kemampuan kita pakai akuntan publik, ya kan? Supaya apa? Memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Itu bukan itu saja, banyak. Kemudian loyalitas. Nah inilah ya berat-berat ringan. Berat-berat ringan, enak-enak sedap. Enak-enak sedap gitu juga. Nah, permasalahannya apa? Ini bicara loyalitas. Sama juga begini, mohon maaf ya enggak. Kita sering didengungkan mendengar setiap Jumat khotib, Bapak-bapak para jamaah masih Jami Al-Khairiyah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Ya enggak. Mari kita laksanakan ketika peningkatan pekerjaan kita ini sesuai dengan petunjuk Allah Rasul, ya enggak. Tingkatkan kegiatan-kegiatan aktivitas kita. Ya. Mari kita tingkatkan yang iman yang jauhkan daripada anak-anak. Itu kira-kira. Nah persoalannya bicara loyalitas, jangan kita asbun loyal. Kenapa syarat DKM ada punya loyalitas, punya tanggung jawab, punya loyalitas. Ya, dan juga memberikan contoh. Ya, kalau dia tidak memberikan contoh, cuma hanya ngomong doang, tidak memberikan contoh, ya, di mana letak loyalitasnya selaku pengurus masjid, pengurus DKM. Udah loyal, ya enggak, punya tanggung jawab, ya enggak, cerdik, pinter, soleh lagi. Sehingga apa? Waduh, kalau bujangan pasang tuh dilamar orang itu. Nambah dermawan lah. Dermawan lagi, waduh, kan main. Kayaknya surga buat adem gitu. Itu kira-kira. Nah, kalau memang kita ini tidak menunjukkan bahwa kita ini punya kiprah, kemauan yang sama, ya di masjid cuma ngomong doang kalau bahasanya ondo, ya kan? Tapi buktinya enggak. Nah, tapi kalau disuruh jalan di belakang, nendang nyamperin kaki orang mulu, kita suruh jalan duluan, nggak mampu, nggak bisa, gitu, nggak mau. Cuman bisanya kritik doang, ngasih solusi kan bisa. Ini itu penyakit nih, penyakit lama-lama. Itu kira-kira begitu. Lagu lama itu kira-kira. Nah, itu artinya ciri orang terus ada orang munafik. Ikut, yang tidak ikut, ya. Nah, itu maka saya bilang repot. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ketemunya pertemuan kita kali ini, ya, coba nanti masing-masing diharapkan konsep, wawasan, gagasan, ide dari masing-masing bidang, ya, dapat menghasilkan ataupun dapat menelurkan program-program yang betul-betul ya bagus dan bisa dicerna, bisa dipahami, rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya asal, wah punya konsep begini aja, nggak bisa mengukur diri, kemauan nafsu gede, ya enggak, tenaga nggak ada, kurang loyo, itu kira-kira. Nah itu juga nanti kalau hal-hal begitu ditanggapin oleh teman, bukan dengan cara ini. Di sini tempatnya kita itu merah boleh, tapi marah jangan. Ya. Jangan abarnya apa begini, wow ada temen ya enggak punya program gini, bagaimana ini, wah bagus itu, ya enggak, setuju, ketok tua, wah ketokannya kan kagak dari lagi dan ini lama-lama saya bisa ngurut dari saya ini kalau gitu, aduh, bacaan kok pecah nanti. Hal ini ya, jadi paling tidak ya enggak kita punya ukuran ya, mengukuran artinya kira-kira memang punya kemampuan. Kenapa? Di samping itu terus terang aja tidak terlepas dari manajerial kita menyangkut baik SDM maupun istilahnya finansial. Ya, tetap kita harus ukur ke situ. Oleh karena itu konsep ke depan terus terang saja program kita ini ada yang bersifat cepat, menengah, jangka panjang. Gitu ya, sehingga apa? Nah, kita rekomendasikan demikian. Tidak semuanya apa yang kita omongin hari ini
ya kita segera dilaksanakan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan hingga apa yang menjadi keinginan kita di siang hari ini, ya teman-teman, ya saya sangat senang sekali, termasuk di sini terus terang aja yang paling saya anggap yang bisa dituakan masih bisa hadir. Terus apa? Semoga kita doain bersehat panjang umur. Abi Hasan Basri coba. Umur sudah 70 masih semangat kayak ABG aja. Aduh. Iya kan? Iya. Aduh, bukan main. Dari atas sisanya ke Fabri, udah tua. Tapi dari pusat ke bawah masih Akabri dia. Iya. Undangnya naik. Bukan main. Iya, makanya ada istilahnya begini ya kan. Boleh dikatakan makanya kita bersama-sama punya prinsip bahwa apa istilahnya bukan kata pepatah, semacam bahasa-bahasa apa sih yang menarik itu kira-kira apa kata Presiden Erdogan ya, masjid adalah bara kami, coba ya. Kubah adalah penutup kepala kami, menara adalah bayonet kami, dan orang-orang beriman adalah taruna kami. Jadi itu paling tidak, ya, masjid itu benar-benar dijadikan tameng, dijadikan tempat segalanya. Jangan istilahnya apa? Di luar masjid kita, di luarnya apa? Masjid aja masih longgar, masih bisa untuk membuat kemakmuran masjid. Kenapa harus kita adakan semacam kegiatan di luar, misalnya gitu. Kenapa? Di sini apa? Kenapa Nabi ya begitu hijrah ya dari Mekah ke Madinah, apa yang pertama dibangun? Masjid. Ya enggak apa-apa dia bikin rumahnya, dia bikin bangun masjid. Coba bayangkan, karena tahu masjid itu tempat segala, bukan hanya tempat sembahyang doang. Tempat adalah membina, mengadakan kegiatan sosial, termasuk pembinaan pemuda. Lahirnya hingga apa? Wah, sahabat-sahabat yang betul-betul yang bagus, yang canggih, yang kuat, ya enggak? Maka kita dengan demikian mudah-mudahan ke depan adakan pembinaan ini sebagai pencetus generasi kita, diharapkan remaja juga benar-benar menghasilkan remaja yang bagus-bagus, yang tangguh dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan di akhir kita hari ini membawa keberkahan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Raker Dewan Kemakmuran Masjid Al-Khairiyah tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.